Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Bicara tentang kebugaran itu tentu sangat penting bagi kita semua untuk mengetahuinya. Sobat semuanya, menurut National Sport Development Index Kemenpora pada tahun 2021 itu menunjukkan data bahwa masyarakat Indonesia itu kurang bugar atau tidak bugar mayoritas. Dari penelitian nasional Sport Development Index tersebut diperoleh data adalah sebagai berikut, sobat semuanya. Ya, yang pertama, masyarakat Indonesia itu 76% itu tidak bugar, sobat semuanya. Lalu sebanyak 20,11% itu bugar. Dan yang mengherankan ternyata 56% masyarakat Indonesia itu sangat tidak bugar. Nah, oleh karena itu sobat semuanya, marilah kita tingkatkan kebugaran tubuh kita. Kita harus tahu apa itu bugar, sobat semuanya. Bugar itu artinya kondisi tubuh kita yang sehat, segar, dan mampu atau memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita perhatikan masyarakat Indonesia, penduduknya itu kalau tidak gemuk adalah kurus, ya. Jadi sangat sedikit yang memiliki tubuh ideal, apalagi atletis. Nah, oleh karena itu sobat semuanya, marilah kita tingkatkan kebugaran kita, ya. Kebugaran itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya adalah indikator yang pertama itu seberapa kuat Anda mencengkram, tangan Anda mencengkram, ya, jari-jari Anda mencengkram. Semakin kuat jari-jari Anda mencengkram, itu menunjukkan semakin bugar, sobat semuanya. Yang indikator yang kedua adalah seberapa cepat kita berlari atau berjalan. Jadi semakin cepat kita berjalan, semakin cepat kita berlari, maka itu menunjukkan semakin bugar kita. Yang ketiga adalah seberapa lama kita mampu berdiri dengan satu kaki, ya, khususnya apalagi kalau mata kita pejamkan ketika kita mengangkat satu kaki tersebut. Nah, ini adalah 3 indikator untuk mengukur kebugaran tubuh seseorang, tentu di samping faktor-faktor yang lain. Nah, itu sobat semuanya, coba mari kita praktekkan bagaimana cara mengukur kebugaran tubuh kita, ya, dengan indikator tersebut. Tadi salah satu indikator untuk mengukur kebugaran adalah seberapa kuat cengkraman tangan kita. Ini kita bisa buktikan atau bisa kita praktekkan misalnya dengan melakukan hanging ataupun mengayun, ya, tangan kita di pull up bar, ya, menggantung di pull up bar, atau bahkan kita bisa melakukan pull up ataupun chin up, ya. Dengan contoh sebagai berikut, untuk mengukur cengkraman tangan kita. Jadi semakin lama kita melakukan hanging atau semakin lama kita melakukan pull up atau chin up, itu menunjukkan semakin kuat cengkraman tangan kita. Jadi kita perhatikan contoh hanging ada sebagai berikut misalnya. Ya, seperti ini. Ya. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk mengukur cengkraman tangan kita, gitu. Atau kita misalnya melakukan pull up.
Ya, seperti itu. Itu juga salah satu untuk mengukur cengkeraman tangan kita. Bisa juga dengan chin up, tangannya seperti ini kalau chin up, kalau pull up tadi seperti ini, ya. Ini adalah untuk chin up-nya. Nah, ya. Jadi semakin banyak pull up maupun chin up-nya, itu tentu akan semakin kuat cengkeraman tangan kita. Ketika posisi pull up ya atau hanging, tangan kita kan seperti ini, sobat semuanya. Ya, ini perhatikan seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ya, gitu. Jadi dibutuhkan kekuatan jari kita, ya, untuk melakukan pull up misalnya, ataupun melakukan hanging seperti ini, ya, gitu. Jadi sekali lagi untuk mengukur kekuatan jari-jari kita itu bisa menggunakan pull up bar ini, ya, dengan latihan pull up ataupun hanging misalnya. Berikutnya bisa dengan angkat beban, ya, kita bisa mengukur kekuatan jari-jari kita, karena semakin kuat jari-jari kita itu akan menentukan seberapa kuat angkatan kita. Ya, kita tingkatkan dari kilogramnya yang rendah, kita naikkan pelan-pelan menjadi yang berat, ya. Kita ambil contoh ada sebagai berikut untuk mengukur cengkeraman jari-jari kita. Jadi misalnya seperti ini, ya, seperti ini, dan kita luruskan, kita buka kaki kurang lebih selebar bahu, ya. Lalu kita taruh besinya, batang besinya kita taruh depan kaki kita angkat, ya, seperti ini. Nah, ini salah satunya, ya, untuk mengukur jari-jari kekuatan jari kita. Kalau dari depan seperti ini, sobat semuanya, ya, kaki kita buka lebar kurang lebih sebahu kita, lalu kita buka seperti ini, ya, gagang besinya atau batang besinya taruh di depan kan. Kita coba angkat seperti ini. Nah, kalau jari-jari kita ini harus kuat ketika mengangkat beban ini. Kita taruh kembali. Kita akan naikkan
Dan untuk angkat beban itu lebih baik kita pakai ikat pinggang ya, supaya lebih safety. Berikutnya adalah berlari, sobat semuanya. Untuk berlari ini juga salah satu indikator kebugaran kita ya. Kalau semakin kencang kita berlari, semakin kencang kita berjalan, itu juga menunjukkan indikator. Kita pun hendaknya punya target, sobat semuanya. Bagi saya yang sudah 50 tahun lebih, bahkan sudah 53 tahun, saya punya target, yaitu ketika berlari sejauh 5 km misalnya, itu waktu rata-rata saya adalah butuhkan waktu 30 menit. Ketika saya berusia 50 tahun lebih, waktu terbaik saya untuk lari 5 km itu adalah 27 menit, sobat semuanya. Untuk untuk waktu 12 menit, yaitu waktu tercepat saya masih bisa mencapai 2,5 km dengan jarak waktu 12 menit, sobat semuanya. Jadi mari kita tingkatkan olahraga lari kita, semoga kita semakin bugar, sobat semuanya. Dan berikutnya adalah berdiri dengan satu kaki. Jadi diusahakan kita berdiri dengan satu kaki kita, apalagi dengan mata yang terpejam ya. Semakin lama mata kita terpejam sambil mengangkat satu kaki, itu semakin bugar. Silahkan dicoba ya. Kita angkat satu kaki ya, misalnya seperti ini ya. Jadi selamanya semampu kita, atau kaki kiri. Dan coba bandingkan dengan apabila mata kita terpejam, pasti akan lebih sulit, sobat semuanya. Berdiri dengan satu kaki dengan mata yang terpejam itu akan lebih sulit ya. Coba
dan seterusnya sobat semuanya. Itu akan lebih sulit kalau berdiri dengan satu kaki. Seperti ini kita pejamkan. Kita bisa mencoba juga berdiri dengan satu kaki seperti ini sobat semuanya. Kita duduk contoh seperti ini. Ya, seperti itu. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.